Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, ayat ini memberikan tuntunan kepada kita sangat kontekstual pada hari ini untuk bermuhasabah, ya. Setidaknya selama kehidupan kita setahun ke belakang untuk memasuki tahun ke depan dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, serta kita diberi usia atau umur panjang dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, bermuhasabah dalam hal ini terutama marilah kita arahkan kepada muhasabatun nafs, ya, terkait dengan keislaman kita, ya. Setidaknya keislaman dilihat dari 3 pokok ajarannya atau trilogi keislaman kita, bagaimana selama ini kita kembangkan di dalam kehidupan ini. Dan kalau kita melihat suasana yang selama ini kita lalui, ya, khususnya di masa pandemi sampai hampir 2 tahun, ya, kurang 3 bulan, tapi kita lihat tanda-tandanya sudah mulai membaik, ya. Dan ini perlu kita syukuri, tetapi sekaligus perlu kita waspadai, ya. Seperti pernah saya singgung dalam khutbah di kesempatan lain, bahwa sungguhnya musibah itu memang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita atau tidak bisa dihindari, dan itu merupakan sunnatullah. Tetapi tidak berarti juga kita abai untuk memperhatikan bahwa musibah itu bisa jadi sebagai satu ujian, tapi juga itu disebabkan oleh perbuatan kita sendiri sebagai manusia. Nah, dalam hal ini menghadapi suasana seperti itu, maka terutama yang terpenting bagaimana kita bermuhasabah terkait dengan keagamaan kita yang lalu kita sangkakan oleh diri kita sendiri bahwa keagamaan atau keislaman yang sesungguhnya mesti kita lakukan itu sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan kita, termasuk juga sangatlah berpengaruh terhadap ketentuan Allah, ya, termasuk musibah dan lain sebagainya, ya. Jamaah rahimakumullah, muhasabah atas keislaman itu kita mulai dari segi yang pertama, ya, atau secara keseluruhan bahwa Islam itu yang mesti kita kembangkan di dalam kehidupan ini sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Marilah kita pahami ayat ini dan tidak dipahami hanya secara sosial atau kepentingan sosial. Kadang-kadang memahami Islam kapah lalu dialamatkan kepada kecenderungan paham tertentu. Ya, sebetulnya bukan seperti itu. Kita juga mesti memahaminya bahwa mengembangkan atau
menghidupkan keislaman di dalam diri kita itu tidak separuh-separuh, atau tidak hanya secara sebagiannya saja, terutama dalam diri kita ini yang bisa terus dikerahkan dalam dua aspek, ya, aspek lahir dan aspek batin atau ruhaniyah. Ya. Nah, jadi kafah di situ bisa saja kita maknakan lalu berislam secara berimbang, secara total, ya, bukan hanya sebatas lahiriah saja. Kalau dalam aspek keimanan misalnya adalah pengakuan saja, tetapi lalu bagaimana keyakinan itu didasarkan pada keyakinan yang bersifat hakiki, yang bersifat ruhaniyah, dan itu lalu kemudian juga berimplikasi terhadap kehidupan yang lain yang lebih baik. Dan begitu pula kafah dalam hal ini bisa saja lalu kita maknakan terjadinya satu kesatuan, ya, antara tiga aspek yang saya sebutkan tadi, saling berpengaruh, ya, antara keimanan, kemudian keislaman atau ibadah, dan juga dengan akhlak. Ya. Marilah ketiga aspek keislaman ini kita bahas secara ringkas satu persatu. Pertama, dalam hal keimanan. Keimanan seperti kita ketahui dan kita yakini adalah merupakan fondasi utama di dalam keagamaan kita, dan keimanan yang sesungguhnya adalah keimanan yang bersih dari kepercayaan-kepercayaan lain, di mana Allah juga mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Selama ini kalau kita perhatikan, keimanan yang seringkali kita jumpai, ya beberapa tingkat tentunya, ada yang sampai hanya pada pengakuan, lalu sampai pada penyataan, dan banyak juga tentu saja yang sampai pada sampai kepada hakikatnya, ya. Tetapi untuk menjaga keimanan dan membina menuju keimanan yang sesungguhnya adalah sangat tergantung kepada kemampuan diri kita masing-masing di dalam menghindari berbagai hal yang merusak keimanan itu sendiri. Dalam pengetahuan secara tradisional, secara umum, ya, penyakit keimanan itu ya bisa datang dari tahayul, hurapat, musyrik, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya kalau kita lihat lebih lanjut, apalagi dalam kehidupan kita dewasa ini, lebih luas lagi faktor-faktor yang bisa merusak keimanan itu, terutama faktor keduniawian, dan bisa juga terjadi akibat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi lebih banyak didasarkan kepada nalar atau ide yang subjektif, ya. Dan itu dipengaruhi oleh unsur-unsur kemanusiaan, subjektivitas kemanusiaan. Jadi akibatnya maka kalau tidak membuat degradasinya keimanan, tidak sedikit bahwa akibat ilmu pengetahuan dan teknologi itu banyak menimbulkan perilaku-perilaku yang kurang baik, ya. Perpecahan terjadi di mana-mana akibat perbedaan ideologi. Kehidupan tidak bermoral terjadi di mana-mana karena pengaruh materialisme, ya. Bahkan juga bisa karena pengaruh liberalisme dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang kedua dalam hal ibadah, ya. Aspek yang kedua dari keislaman kita yang mesti kita bina. Kalau selama ini kita perhatikan bahwa
ibadah yang selama ini kita lakukan, kalau saja sulit untuk dilaksanakan, dalam pelaksanaannya pun masih banyak yang bersifat formalistik, formalitas keagamaan ya. Buktinya apa? Ya, seperti kalau kita lihat secara sepintas ya, ayat Allah yang menyatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Lalu mengapa banyak orang sholat tapi tidak mampu menghindari dari perbuatan fahsya dan munkar? Ini sekedar contoh kecenderungan Islam yang formalistik ya. Belum sampai kepada pengembangan keislaman yang hakiki, yang substantif ya, dan yang esensial. Nah, kemudian yang ketiga, bina keihsanan kita, aspek yang ketiga. Ihsan sebagaimana populer ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Muslim dari Umar bin Khattab menyebutkan bahwa anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu seakan kalau kamu menyembah Allah, seakan-akan kamu melihatnya, melihat Allah. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Maksud hadis ini dalam pemahaman yang sederhana ialah terbinanya jiwa muraqabah ya, yakni terasa bahwa diri kita ini selalu berada dalam pengawasan Allah. Kalau seorang sudah sampai kepada ihsan, luar biasa implikasinya terhadap kehidupan, dan ihsan inilah sesungguhnya yang dapat mewujudkan keimanan sekaligus juga melaksanakan keislaman yang sesungguhnya. Jamaah rahimakumullah, atas problematika yang ada dan pengertian terhadap tiga aspek keislaman secara singkat seperti itu, lalu ke depan bagaimana kita upaya untuk terus membinanya. Maka jalan efektif dalam membina keislaman kita mestinya mendasarkan atau mengembangkan kesadaran diri bahwa sesungguhnya persoalan agama itu sangatlah tertuju kepada penyelamatan manusia melalui peranan ruhaniyah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kurang mendapatkan perhatian, apalagi pada lingkungan pengkajian Islam ya, yang lebih banyak mengarahkan akal ya. Padahal sesungguhnya pengembangan keislaman karena muaranya atau sumbernya adalah sangatlah ruhaniyah, tentu saja dalam pengembangannya harus didasarkan pada metode-metode yang bersifat ruhaniyah. Nah, terkait dengan ruh sebagai potensi utama di dalam kehidupan kita, surat As-Sajdah ayat 9 menyatakan, Allah menyatakan dalamnya, summa sawwahu wa nafa'a fihi mir ruhi wa ja'akum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Karena itulah maka ruh itu lah yang sangat berjasa mengaktifkan otak, penglihatan, pendengaran, perkataan, perbuatan, dan perasaan manusia. Sehingga sesungguhnya ruh itulah sumber daya utama manusia. Tanpa ruh manusia tidak akan berdaya. Nah, dalam hal ini jamaah rahimakumullah mesti juga kita memahaminya dalam kaitannya dengan keagamaan keislaman kita. Dalam kaitannya dengan iman misalnya, maka pada dasarnya ruh itu sama dengan iman. Ada dalam hati kita, tapi kalau kita tidak merawatnya, tidak menjaganya, maka potensi kemanusiaan yang lebih banyak bersifat fisik ini akan lebih banyak dikendalikan oleh nafsu dan langkah-langkah setan, sebagaimana ayat disebutkan tadi di atas, udhulu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Nah, kita akan sangat mudah untuk dikembangkan dan mengikuti langkah-langkah setan ketika keadaan
ruhaniyah kita tidak terjaga dalam keimanan yang sesungguhnya, yang hakiki, atau tidak terjaga di dalam kesuciannya. Jadi disitulah keberimbangan sebetulnya. Kalau kita ingin mencari setan secara fisik, tidak ada. Tidak ada. Tidak mungkin orang bisa menunjukkan setan seperti apa. Ya, setan itu ada dalam diri kita. Dan itulah sungguhnya lebih banyak unsur-unsur kemanusiaan. Maka ketika ruh kita tidak bisa terjaganya secara baik, ya pasti yang lebih banyak muncul adalah setan. Nah, oleh karena itu, maka ruh yang terjaga dengan kesuciannya dalam kebersihan hati itulah yang akan memancarkan sifat-sifat sidik, ya, amanah, fatonah, dan tabligh. Nah, sekarang lalu bagaimana cara membina kebersihan ruh atau hati, dan itu efektif bagi pensucian diri kita, juga efektif berpengaruh terhadap berbagai kehidupan kita? Sangatlah sederhana sebetulnya dan biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hanya barangkali caranya yang belum mengena, sebagaimana saya katakan tadi di depan, kecenderungan formalitas. Ya, dua hal saja. Pertama adalah kita selalu berzikir kepada Allah. Zikir di sini diartikan mengingat kepada Allah, dan itu sebagai perbuatan hati, bukan hanya sebatas perbuatan lisan, menyebut nama Allah dengan suara yang jahar, sejahar apapun. Kalau hatinya tidak bunyi, kalau hatinya tidak nyambung, tetap saja tidak berpengaruh terhadap kebaikan segi-segi kehidupan yang lain. Padahal Allah sendiri menyatakan dalam firman-Nya yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan tasbihkanlah Dia di waktu pagi serta petang. Dialah Tuhan yang memberi rahmat kepadamu, dan juga malaikat-malaikatnya memohonkan ampun kepadamu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan menuju cahaya terang, dan Allah Maha Penyayang kepada orang-orang mukmin. Lalu upaya yang kedua, yang juga ini biasa kita lakukan, yakni sholat. Tetapi sekali lagi, sholat yang diharapkan dan pasti bisa mengarahkan kepada kebaikan-kebaikan diri itu ialah sholat yang khusyuk. Menciptakan sholat yang khusyuk itulah yang sungguhnya sangat susah ya dalam kehidupan kita. Baru aja masuk takbiratul ihram, pikiran udah kemana-mana, dan terus sampai salam. Kadang-kadang kaget juga, tiba-tiba udah salam. Karena godaan bayangan yang tadi itu, langkah-langkah setan tadi. Maka menciptakan sholat yang khusyuk sesungguhnya ialah dengan bagaimana mempertautkan rasa kita, ruh kita yang ada dalam hati kita itu ke hadapan Allah. Dan ke hadapan Allah simbolnya antara lain adalah Baitullah. Maka ketika kita juga lalu diwajibkan sholat yang sifatnya formal ini juga, kenapa kok harus menghadap kiblat? Kenapa harus menghadap ke Ka'bah yang ada di Mekah? Itu dibalik itu juga makna hakikatnya adalah bagaimana juga ruh kita selalu terpaut menghadap Allah di Baitullah itu. Jamaah rahimakumullah, betapa efektifnya dan luar biasa implikasinya dari sholat khusyuk ini. Allah juga menyatakan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum lifurujihim hafidun. Mari kita terjemahkan ayat ini secara bebas biar maknanya dapat kita tangkap. Bahwa sungguhnya orang yang beriman dan menjalankan sholat secara khusyuk itu akan menemukan ketenangan, akan beruntung, dan juga dia bisa berpaling dari perbuatan sia-sia. Kemudian juga orang yang beriman dan menjalankan sholat secara khusyuk itu
akan mudah untuk dermawan, mengeluarkan zakat, sedekah dan sebagainya, serta akan mampu menjaga kehormatannya. Ini sangat jelas firman Allah kalau kita manakan terhadap kehidupan kita sehari-hari mengenai sholat khusyuk tersebut. Jamaah rahimakumullah, oleh karena itu pada akhirnya sekali lagi marilah kita sambut tahun baru 2022 ini. Tidak usah memperbincangkan itu tahun siapa. Yang jelas kita juga hidup di dalam tahapan-tahapan tahun ini yang mesti justru kita kembangkan. Kita bersyukur dan membina ketakwaan kita melalui pembinaan keislaman kita secara kafah itu, yakni dengan memberdayakan ruh di dalam kesuciannya dalam hati kita, yaitu melalui zikir dan sholat khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya rabbal alamin.